Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita senantiasa kita Panjatkan. puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini sesuai yang kita jadwalkan, yaitu hari Sabtu kita mengadakan kegiatan kompel. Dan kegiatan kompel pada hari ini ada dua sesi. Yang sesi pertama nanti akan diisi oleh Pak Bagus dengan materi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi sesi pertama diisi oleh Pak Bagus dengan materinya rencana tindak lanjut, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar bersama-sama dipandu oleh Pak Bagus. Minggu selanjutnya sudah terjaga lagi. Baik Bapak Ibu, karena agenda kita ada dua, maka untuk menyingkat waktu, agenda yang pertama, Pak Bagus, saya persilahkan waktu secukupnya Pak Bagus, tapi jangan sampai lewat dulu. Terima kasih dari saya. Nanti setelah Pak Bagus akan dilanjut ke sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesi 2 materi kita adalah tentang e-kinerja, baik pengelolaan e-kinerja yang di PMN dan e-kinerja BKR. Jadi sesi pertama materi Pak Bagus yaitu rencana tindak lanjut tentang pembelajaran berbasis proyek, dan materi yang kedua adalah e-kinerja PMN dan e-kinerja BKR. Untuk Pak Bagus untuk mengisi di sesi yang pertama. Terima kasih Ibu Rohayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini mohon izin untuk menyampaikan ini adalah tugas PKG tentang rencana tindak lanjut dari pembuatan komunitas belajar. Nah, di komunitas belajar kita ini kita sudah hampir 2 tahun ya Pak Farid. Alhamdulillahnya kita sudah mengawali sudah 2 tahun. Jadi ini adalah rencana tindak lanjut tugas dari PKG, yaitu merancang pembelajaran yang berbasis proyek dengan komunitas belajar kita. Judulnya yaitu bergerak aktif, berkreasi tinggi. Ini adalah tujuannya adalah di senam irama. Latar belakang ini melihat dari antusias peserta pada saat senam yang dilakukan di hari Jumat yang semakin menurun atau mengalami kebosanan, maka saya akan merubah kegiatan senam di hari Jumat itu agar peserta didik lebih tertarik lagi untuk bergerak dengan aktif dan kreatif. Dalam pembelajaran aktif dan berusaha pada peserta didik, program senam irama ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kreativitas, kemudian mengembangkan keterampilan motoriknya dan membangun rasa percaya diri.
Lebih dari sekedar sekumpulan gerakan fisik, program ini bertujuan untuk memupuk semangat kepemimpinan, kemudian mendorong partisipasi aktif serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Di Tombel Terus Bergerak atau Tegar, saya mengajak Bapak Ibu berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dari analisis kegiatan peserta didik dan melalui pemetaan aset sekolah, saya merancang sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan melibatkan Tombel dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Saya akan mengajak semua anggota komunitas belajar sekolah untuk saling berkolaborasi dan berpartisipasi demi kelancaran program ini. Program yang kami rancang ini keterhubungan pemetaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek, yaitu modelnya pendidikan kebugaran dan sport education. Peserta didik bisa membuat sebuah produk senam irama yang bisa dipublikasikan di sosial media, misalnya di YouTube, kemudian TikTok, dan lain-lain, yang nantinya akan berdampak positif bagi peserta didik itu sendiri. Seperti kalau misalnya di YouTube, kalau sudah subscribernya sudah banyak, dia akan mendapatkan hasil positif dari sana. Kemudian merancang gerakan sendiri, memilih musik, kemudian dilombakan antar kelompok. Itu adalah latar belakang dari bergerak aktif, berkreasi tinggi. Tujuan program ini yaitu yang pertama, kita membangun peserta didik yang aktif. Jadi saya lihat anak-anak kemarin sudah mulai berkurang keaktifannya. Jadi yang pertama, kita membangun peserta didik yang aktif. Kemudian mengeksplorasi kreativitas gerak. Jadi biar gerakannya tidak senam itu saja, maka anak-anak bisa membuat gerakan sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri. Kemudian memupuk semangat kepemimpinan, dan yang kelima menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Capaian untuk peserta didik yaitu yang pertama tadi, mampu menciptakan keaktifan di dalam kelompok. Langkah-langkahnya yaitu mendorong peserta didik untuk menciptakan gerakan-gerakan baru yang unik dan orisinil atau orisinal. Dari mendorong tersebut akan hasilnya yang diharapkan adalah kemampuan untuk menciptakan gerakan baru yang unik. Kemudian yang kedua tadi, menciptakan rangkaian gerakan senam irama dengan kelompoknya. Langkah-langkahnya yaitu menggabungkan setiap gerakan dari peserta didik. Jadi setelah dia sudah menciptakan rangkaian gerakan, kemudian digabungkan seluruh peserta didik itu. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu karya senam irama yang menarik dan asik. Yang ketiga yaitu merasa percaya diri dalam menampilkan kemampuan geraknya di depan orang lain. Langkah-langkahnya yaitu membantu peserta didik mengatasi rasa takut dan ragu-ragu. Biasanya anak-anak itu kadang disuruh ke depan itu kepercayaan dirinya kurang. Jadi kita membantu untuk mengatasi rasa takut tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kepercayaan diri peserta didik. Yang keempat, mampu memimpin, berkomunikasi secara efektif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Hasil yang diharapkan yaitu pemimpin yang mampu untuk menyelesaikan masalah dan menghargai setiap pendapat. Yang kelima yaitu capaian peserta didik merasa memiliki program senam irama dan berperan aktif dalam setiap tahap kegiatan. Langkah-langkahnya yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program. Misalnya untuk memilih musik, kemudian merencanakan gerak,
dan evaluasi. Hasil yang diharapkan yaitu rasa tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya, program senam irama. Program ini kita buat, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler, yaitu di luar jam pelajaran tapi di sekolah. Kedua, peserta didik yang terlibat adalah peserta didik fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Waktu pengerjaan proyek ini dimulai di bulan Desember, di bulan ini, sampai di bulan Januari akhir tahun 2025, yaitu 8 minggu pelaksanaannya, waktu pengerjaannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan mulai bulan Februari. Jadi di bulan Februari setiap hari Jumat ada satu kelompok yang akan tampil untuk memimpin senam irama di depan. Jadi di setiap hari Jumat itu kelompok, misalnya kelompoknya Bu Rika di hari Jumat minggu pertama memimpin untuk senam pagi, seperti itu. Kemudian aset yang tersedia di Kompol Tegar yaitu yang pertama SDM, yaitu meliputi peserta didik, kemudian guru, sama orang tua. Untuk aset fisiknya yaitu halaman sekolah. Kemudian untuk aset sosial kita memakai komunitas Kompol Tegar ini. Dan kemudian aset politiknya yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Jadi ketika kebijakan itu disetujui maka kita akan melanjutkan seperti itu. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Tadi ada kapasitas SDM atau aset SDM. Kita melibatkan guru seni. Guru seni ini membantu untuk pemilihan musik dan kostum atau menilai musik dan kostum. Kemudian bisa juga untuk menilai gerakannya peserta didik. Yang kedua yaitu guru kelas. Guru kelas ini tujuannya adalah memberikan dukungan moral dan membantu dalam berkoordinasi. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik ini harus aktif dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dan yang keempat yaitu orang tua yang memberikan dukungan moral dan materi. Yang ketiga yaitu aset fisik atau kapasitas fisik. Kita menggunakan halaman sekolah yang luas. Halaman kita luas, jadi bisa digunakan untuk senam pagi setiap hari Jumat. Kemudian untuk kapasitas sosial atau aset sosial, Kompol kita sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dalam segala bentuk praktek baik di sekolah. Dan yang terakhir kapasitas politik. Tadi sudah saya jelaskan yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Evaluasi, masuk di evaluasi. Jadwal evaluasi dilakukan pada akhir program untuk mengukur keberhasilan secara keseluruhan. Jadi setelah setiap kelompok ini melakukan kegiatan semuanya, kita berikan evaluasi. Kemudian yang terlibat mengevaluasi adalah yang pertama guru BCOK, kemudian guru seni yang menjadi juri, dan guru kelas yang memberikan dukungan untuk peserta didik. Kemudian alat pengumpulan data evaluasi yaitu dengan mengobservasi atau mengamati langsung pelaksanaan kegiatan senam irama untuk melihat keterlibatan peserta didik dan efektivitas program. Jadi peserta didik itu aktif tidaknya itu kita observasi. Yang terakhir adalah tantangan kita.
ada beberapa kemungkinan tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik di dalam pembelajaran senam irama tersebut. Kemudian yang kedua, kemungkinannya yaitu padatnya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya di dalam di hari Senin sampai Sabtu itu kan banyak kegiatan. Kadang ada tugas PR dan lain-lain. Jadi itu adalah kemungkinan tantangan kita. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kemampuan peserta didik. Perbedaan ini biasanya kadang ada anak yang aktif, kadang ada yang kurang aktif. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sesi umpan balik atau tanggapan dan masukan, monggo. Mungkin ada tambahan atau masukan yang harus dibenarkan atau pertanyaan, monggo. Budian, monggo. Bu Nurul. Loh, kok diam? Ini kan cipta Monggo. Mungkin ada masukan lagi selain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus yang sudah menyampaikan best praktiknya ya kepada kita semuanya. Di sini saya mau bertanya juga, memberikan dukungan tentang judul yang jenengan angkat, yaitu bergerak aktif dan bergerak tinggi ya. Bergerak aktif berkreasi, salah saya menulisnya, berkreasi, bergerak aktif dan berkreasi tinggi. Ini masuk sekali Pak menurut saya, karena memang saya melihat anak-anak itu kalau setiap hari Jumat lagunya hanya itu saja bosan. Jadi inovasi yang jenengan ciptakan ini merupakan ide baru, inovasi yang baru, kemudian insya Allah akan disambut baik oleh anak-anak dan kita juga. Apalagi tadi ada melibatkan paguyuban atau wali murid, itu juga menurut saya sangat bagus. Monggo direncanakan kapan ya, kapan yang saya tanyakan. Kemudian untuk sasaran kelasnya itu tadi kan ada kelompok ya Pak ya, apakah kelas atas atau mulai kelas bawah atau seperti apa? Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. Monggo. Terima kasih. Tadi itu untuk melibatkan wali murid itu ada, kita masuk di ASEBU. Jadi wali murid itu terlibat untuk menjadi pendukung anak-anaknya, untuk menjadi pendukung anak-anaknya agar aktif dalam kegiatan senam irama ini. Jadi biar anak-anak itu aktif. Nah, memberikan dukungan moral dan materi. Jadi bukan wali murid yang kesini mimpin senam, bukan. Tapi kalau itu diagendakan di monggo. Kemudian yang kedua, apa tadi berikan? Sasaran ini adalah untuk kelas 5 dan 6. Jadi kelas 6 ini membuat kelompok, misalnya satu kelompok ini 5 orang. Sama juga kelas 5. Kelas 5 juga membentuk kelompok 5 orang. Jadi nanti mulainya pelaksanaan itu di bulan Februari. Nah, di bulan Desember sampai Januari itu adalah proses mereka untuk membuat merangkai gerakan senam tersebut. Jadi ada 2 bulan untuk membuat gerakan tersebut dan pelaksanaannya di bulan Februari di semester 2 seperti itu. Dan itu juga masuk di pembelajaran intrakurikuler kita.
Jadi di semester 2 itu ada materi senam irama. Jadi penilaian senam irama itu kita ambilkan dari sana juga, seperti itu. Dan itu kita melibatkan guru seni, guru kelas, dan guru PJOK, seperti itu cerita. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Monggo, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada tantangan ya, tantangan tadi salah satunya adalah anak yang kurang aktif dalam ketika ada kegiatan senam. Nah, kemarin waktu refleksi PMM itu saya kan juga ada memaparkan ketika anak itu dalam kerja kelompok ada sebagian anak itu yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, mungkin saja itu kan tadi belum dengan kurangnya minat peserta didik itu barangkali bisa ditarik untuk praktek baik di kelas saya gitu. Bagaimana untuk mensiasati tantangan itu supaya dengan itu masalah gitu. Terus Kalau kemungkinan tantangan di nomor 1 ini Bu, kurang minat peserta didik itu kan saya melihat dari biasanya senam pagi itu anak-anak itu kadang ada yang misalnya waktunya senam, anak-anak ini kok saya lihat duduk. Nah, jadi itu saya masukkan di kemungkinan tantangan tersebut. Nah, di program ini kita menghilangkan kekurangan itu dari kelompok itu. Tiap anak itu harus membuat merangkai gerakan, kemudian digabungkan dengan masing-masing temannya. Misalnya Budia membuat gerakan untuk pemanasan, kemudian Bulia untuk inti, Burika untuk pendinginan. Nah, itu nanti digabungkan. Itu akan menambah minat peserta didik untuk melakukan sesuatu, dan itu akan peserta didik itu akan aktif dalam kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi, mungkin ada lagi Pak Muklis? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, tambahan, sanggahan, monggo. Bu Nurul. Pak Fuad, monggo. Selaku guru seni. Bu Is, monggo. Gimana? Terima kasih untuk waktunya. Terkait masalah yang kita hadapi di senam Jumat, yang mungkin akhir-akhir ini kita sering melihat anak yang mungkin kurang antusias dalam mengikuti senam. Saya hanya sedikit menambahkan saja, karena memang pernah dibahas juga di waktu saya masih menjadi guru olahraga. Waktu itu ada di kelas senam itu, yang mana awal kita mendapatkan materi tentang senam itu sendiri, banyak sendiri di kalangan guru-guru itu yang mengeluhkan atau protes terkait masalah gerakan-gerakan yang dianggap kurang menarik oleh siswa. Mana agar senam gerakan ikai kuai, akhirnya satu ketika anak itu mudah menghafal sehingga atau gimana, saya kurang tahu persepsinya, cuma banyak sekali protes-protes seperti itu yang disampaikan oleh guru olahraga ataupun perwakilan guru dari tiap lembaga yang dihadirkan di dinas waktu itu. Kalau toh dari saya pribadi itu
masukan saja. Satu mungkin yang pertama seperti yang disampaikan sama Pak Fokus tadi, saya juga sependapat bahwa kita harus membuat gerakan itu sesuai dengan usulan dari teman-teman atau siapa saja yang berkompeten di sana untuk membuat gerakan itu yang jauh lebih menarik, mungkin dengan ditambah dengan musiknya yang kurang gimana gitu atau mengikuti trennya sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin rasa jenuh itu ada, sehingga di lembaga kita juga sudah mengadakan beberapa kombinasi, tidak setiap Jumat itu harus senam terus, akan ada kayak kemarin apa itu makan bersama, ada kegiatan nyoba dan jalan-jalan. Itu memang menurut saya sangat efektif untuk mengurangi kejenuhan itu. Pernah juga waktu saya ada undangan di SD Titis Lamongan itu, SD Titis 3 ya, yang sekolahnya alun-alun persis itu. Nah, dimana di situ itu memang guru-gurunya itu mengkolaborasikan apa yang menjadi usulan dari siswanya, karena memang satu di sana juga semuanya mendukung, bukan kita tidak bisa, mungkin kita kendalanya terkait masalah rekaman bagaimana nanti baiknya dan lain-lain. Kalau dari sekedar kita apa itu ambil musik-musiknya, insya Allah mungkin bisa sana, sehingga anak itu lebih apa ya, lebih antusias karena menganggap itu adalah bagian dari usulan, oh ini yang tak usulkan kayak gini-gini. Bahkan selain itu juga anak juga ditantang kreativitasnya untuk dalam hal yang lain, entah itu dari lagunya sendiri yang diisi oleh anak itu. Cuma nggak tahu mungkin teksnya atau liriknya itu dari mana, saya juga kurang tahu. Cuma pernah saya ngalamin seperti itu. Cuma dulu bayangan saya waktu saya pertama kali di sini, lembaga kita saja masih menggunakan kaset manual untuk senamnya itu, jadi kendala juga sangat banyak. Mungkin kalau sekarang sudah enak, di laptop sudah ada, file sudah ada, YouTube sudah ada, dan lain sebagainya. Kalau dulu itu muter senam saja kurang macet ya piro-piro, apalagi nanti kita lebih tertantang untuk bagaimana membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti senam tersebut. Terus mungkin yang terakhir, mungkin karena sama dengan apa ini wacana kegiatan itu hari ini, bagaimana kita nanti bisa memikirkan ke depannya. Kalau toh ini ada kaitannya sama guru seni, walaupun saya itu bukan guru seni, cuma ya kebetulan senang sama seni gitu saja. Insya Allah saya juga siap untuk membantu. Barangkali nanti ada teman-teman menginginkan harus diisi gimana. Cuma kalau kita kesulitannya di situ, itu menurut saya bukan hambatan yang terlalu berat juga. Ya harus guru seni sebenarnya, dimana kalau kita memang benar-benar tidak buta sekali sama aplikasi dan lain-lain, untuk membuat apa itu musik yang seperti itu tuh bukan hal yang sulit juga menurut saya, asal kita benar-benar mau untuk mengupayakan ke sana. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad atas tambahan sangat luar biasa sekali. Jadi ini saya tulis guru seni karena semua guru kelas itu mengajar seni. Jadi misalnya nanti Pak Fuad, Bu Rika, Pak Farid itu bisa jadi guru seni untuk menilai gerakannya, kemudian iramanya, ketukannya, dan lain-lain. Kemudian kombinasi apa, menyamakan gerakan dengan
lagunya, musiknya itu saya melibatkan guru seperti itu. Kemudian memang anak-anak ini sekarang saya lihat memang kurang tertarik dengan senam, makanya saya berpikir gimana caranya agar anak ini tertarik lagi. Nah, dengan membuat gerakan sendiri, kemudian dengan musiknya sendiri, dia bisa, oh ternyata saya didukung dengan guru-guru seperti itu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih untuk tambahannya Bapak. Oke, monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambah sedikit secara global saja untuk mengurangi minat anak. Rasanya kok minat tadi untuk menambah semangat anak-anak. Rasanya senam itu enaknya diganti versi lain, Pak. Secara langsung kemarin ada kema itu bersama itu ya, kemarin Burika mengadakan senam pagi bersama. Ternyata tak lihat lama itu semangat sekali, padahal itu beberapa versi lagu, 3 kalau nggak salah. Itu luar biasa anak-anak mengikuti. Itu saja sudah menandai bahwa barangkali lagu yang kebiasaannya hari Jumat itu dipakai diganti dengan versi lain. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dari kita melihat di pramuka di Persami tersebut, makanya kita membuat anak itu membuat gerakan sendiri, kemudian memilih musik sendiri agar semuanya tertarik, minat peserta naik lagi, bukan malah berkurang seperti itu Gus. Ya, terima kasih Pak. Tadi sebenarnya pertanyaan saya masih menyambung masalah SDM aset. Aset yang kita miliki ada SDM, fisik, sosial, dan politik. Kita kan punya SDM Pak. Ada peserta didik, ada guru, ada orang tua. Nah, bagaimana jika kita melibatkan orang tua dalam kegiatan ini? Untuk satu, orang tua tidak hanya mendukung secara ya nak sampai senam, silakan dipersilakan untuk mengikuti kegiatan di hari Jumat. Tapi kita kan juga punya orang tua yang ahli dalam olahraga atau senam. Bagaimana kalau itu kita undang? Satu, supaya anak-anak juga tidak bosan kok Pak Guru terus, atau kok anak-anak kelas 5 dan 6. Bagaimana kalau orang tua kita libatkan? Ya, barangkali untuk mengawali ini orang tua kita libatkan untuk memimpin putra-putrinya senam di depan, kemudian diikuti oleh orang tua. Dan nanti next time programnya jaringan ini bisa disampaikan kepada anak-anak. Dan orang tuanya sama saja sudah mendukung seperti ini. Nanti silakan sampai membuat senam kreasi sehingga sampai nanti semakin sehat jasmani rohaninya dengan bergantian. Jumat ini kelompok 1, Jumat kedua kelompok 2 dan seterusnya. Mungkin itu barangkali kok diawali dari orang tua yang kita libatkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Untuk orang tua kita libatkan, nggak apa-apa kalau kita setuju semuanya ya kita libatkan. Maksudnya dalam artian untuk mengawali program ini kita libatkan orang tua, kita undang orang tua untuk memimpin senam irama seperti itu. Jadi anak-anak itu biar tahu, oh ternyata bukan hanya gerakan itu saja yang kita lakukan, tetapi ada gerakan-gerakan lain yang lebih enjoy untuk dilakukan seperti itu. Mungkin itu berikan. Ada lagi tambah? Terima kasih Pak Bagus. Tadi saya mendengar teman-teman memberikan masukan, mungkin saya juga sedikit memberikan masukan. Memang anak-anak itu kalau diberi materi yang itu saja bosan, maka di sini butuh kreativitas gurunya. Tadi teman-teman mengusulkan senamnya jangan itu saja.
Nah, dalam 1 bulan itu kan rata-rata 4 minggu. 4 minggu. Jadi mungkin minggu pertama pakai senam yang seperti biasanya rutin. Nanti minggu kedua juga diganti, kan jenis senam kan banyak ya Pak Bagus ya, banyak sekali. Nanti Pak Bagus bisa menjadwal minggu pertama itu senam apa, minggu kedua senam apa, sampai minggu yang kelima, karena kadang-kadang kan minggu juga ada sampai kelima ya, betul Pak Bagus juga. Nah, kalau usulannya berikan dengan mengundang wali murid itu juga bagus. Hanya saja senamnya orang dewasa dengan anak-anak kan ada perbedaan. Nah, wali murid itu mungkin juga ada yang jadi instruktur senam. Yang mudah-mudahan juga bisa untuk senamnya anak-anak yang berika ya, usulannya bagus. Nah, tapi nanti kita misalnya kalau disetujui teman-teman sepakat mengundang wali murid, kita ini memberikan rambu-rambu wali muridnya, karena nanti yang dilatih atau yang akan kita senam bersama itu pesertanya adalah murid-murid kita, anak-anak. Jadi mungkin nanti disesuaikan senamnya, termasuk gerakan dan lagunya. Ya, jangan sampai kita mengadakan kegiatan senam rutin, senam bersama di sekolah, tapi memakai lagu. Sekarang kan banyak pakai dangdut koplo. Itu loh, kalau aerobik kan mungkin ini ya apa? Senam aerobiknya ada senam-senam tertentu memang untuk senam, tapi kebanyakan yang sekarang yang saya tahu itu menggunakan musiknya itu pakai dangdut koplo. Nah itu kan di luar apa, tidak sesuai dengan misi kita selaku di dunia pendidikan gitu. Jadi senam apapun dengan variasi apapun, tapi kita harus ingat bahwa kita adalah di dalam kegiatan itu tetap harus ke dunia pendidikan, tetap mendidik anak. Jangan gara-gara senam kita saja mendengar musik itu rasanya gatel ya telinga, tapi kok malah dibuat senam ya. Kalau di sini sih nggak pernah ya, karena kita selalu menggunakan senam yang sesuai dengan pelatihannya Pak Bagus ya, PJOK. Jadi mungkin itu kalau teman-teman memang sepakat untuk mengundang wali murid, monggo, tapi juga nanti wali muridnya diberi arahan kalau senamnya adalah senam untuk anak-anak, termasuk musik yang digunakan juga harus disesuaikan dengan dunia anak-anak dan dunia pendidikan. Apalagi gerakannya juga harus sesuai gitu ya Pak Bagus ya. Itu mungkin masukan dari saya, karena saya tidak ingin yang pernah terjadi di negara lain, bukan di negara itu, di lembaga lain senamnya pesertanya anak-anak di jam pembelajaran, tapi yang di setel itu musiknya musik jauh dari dunia pendidikan. Itu saja Pak Bagus ya, dan teman-teman terima kasih masukannya untuk Pak Bagus. Dan ini Pak Bagus, saya juga tadi mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi tantangan kurangnya minat anak ya, supaya anak-anak lebih tertarik lagi. Nah itu kan salah satu cara supaya minat peserta didik meningkat dengan menjadwalkan senam yang berbeda setiap Jumatnya. Nah gitu. Itu satu solusi untuk tantangan yang pertama. Monggo untuk tantangan yang kedua dan ketiga, karena tidak semua anak cerdas. Itu ya, yang nggak suka senam, yang tidak biasa senam, kadang-kadang yang susah. Contohnya saya sendiri, mereka kalau disuruh senam agak berat ya. Monggo dilanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulannya, Fiat. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Bagus waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari ketiga tantangan itu, mungkin ini bisa menjadi salah satu untuk untuk referensi Pak Bagus sebagai guru PJK nih. Soalnya tadi mohon maaf, tadi saya ngantarkan anak-anak, mungkin ini juga sudah diusulkan tadi, saya belum tahu. Untuk kembali ke zaman kecil saya dulu Pak Bagus. Kenapa saya juga sebenarnya senang senam, sebenarnya senam di tingkat untuk lembaga itu. Dulu itu untuk guru PJOK-nya atau kelompok kerja PJOK-nya itu mengadakan lomba. Bahkan itu kerjasama dengan
kelurahan dan kecamatan waktu itu. Seingat saya dulu waktu kecil itu lombanya di kelurahan, jadi pinjam pendoponya kelurahan, sehingga anak-anak itu terkesannya oh ternyata senam juga dilombakan loh, tidak hanya sekedar hanya sebagai jasmaninya saja, tetapi juga ada progres untuk ke arah ke sana. Jadi mungkin itu Pak Bagus untuk mengatasi 3 tantangan itu, salah satunya mungkin dengan cara seperti itu. Jadi dulu senamnya SKJ, semuanya SKJ-nya sama, kemudian kita tetap semangat karena memang nanti dipilih sama Bapak PJOK-nya untuk yang nanti yang didelegasikan ikut lomba ini. Nah, jadi anak-anak mulai tertantang di situ, sehingga tetap semangat untuk ikut kegiatan PJOK-nya. Terima kasih Pak Bagus dari saya. Betul. Ya, nanti itu Bapak, nanti akan saya usulkan ke komunitas KKG PJOK. Iya, sudah lama ya Bapak ya. Sudah lama kita nggak melihat lomba senam. Mungkin di daerah sini mungkin sudah lama, tapi mungkin di daerah lain mungkin masih ada itu. Nah, nanti kita usulkan. Mudah-mudahan ya disetujui seperti itu. Mungkin ada lagi? Cukup? Kalau cukup, sekian dari saya, presentasi saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjut untuk sesi 2 tentang kinerja. Monggo. Please. Apa dulu ya? Beri. Bola voli Sarifit.